teman-teman, aku Dia Maisyatul Askia, kuliah di UIN Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Di sini aku jurusan Pendidikan Agama Islam semester 3. Pada kesempatan kali ini, aku mau menjawab soal ujian akhir semester Basal mata kuliah Sumber Belajar PAI berbasis multimedia. Oke, soal yang pertama. Jelaskan dasar teori psikologi pendidikan yang erat kaitannya dengan urgensi multimedia dalam pembelajaran. Teori psikologi pendidikan yang erat kaitannya dengan urgensi multimedia dalam pembelajaran, yakni ada teori kognitif. Teori kognitif berasal dari bahasa cognition yang artinya proses mengetahui sesuatu. Nah, teori kognitif multimedia pembelajaran itu intinya bagaimana seorang perancang harus menyusun pengembangan multimedia dan menerapkan kognitif yang efektif serta membantu peserta didik belajar secara efisien. Prinsip utama menurut Sorgen, prinsip utama teori kognitif multimedia pembelajaran yakni bagaimana cara kerja pembelajaran multimedia, bagaimana peserta didik memahami materi secara instruksional dan membangun koneksi yang bermakna serta membangun pengetahuan baru. Yang kedua, jelaskan satu teori desain multimedia dan jelaskan bagaimana penerapannya dalam pembelajaran. Teori desain yang sering digunakan itu salah satunya itu ada model ADIE. Apa itu ADIE? ADIE itu A, analisis. Terus D-nya itu desain. D yang kedua, development atau pengembangan. Terus yang keempat, I, implement atau implementasi. Terus yang kelima, E-nya itu evaluation atau evaluasi. Nah, penerapannya dalam pembelajaran ini dari A, analisis. Analisis ini kita itu memberikan sebuah tujuan pembelajaran. Sebelum diadakannya sebuah pembelajaran, kita harus menentukan tujuan yang perlu dicapai untuk ketika sedang melakukan pembelajaran. Kemudian ada D, desain. Nah, desain ini kita itu memberikan sebuah konten pembelajaran gitu. Misalnya nih, menyajikan sebuah video atau tayangan mengenai pembelajaran yang sudah kita tentukan tadi sebelumnya. Nah, itu kita memberikan sebuah video untuk itu tadi konten pembelajaran. Terus yang ketiga, development atau pengembangan. Setelah kita menyajikan video, selanjutnya itu ada penjelasan dari pendidik. Nah, penjelasan ini dikembangkan dari apa yang sudah mereka tonton, kemudian dikembangkan, dibahas lagi oleh pendidik. Kemudian yang I, implement atau implementasi, bisa dengan cara menerapkannya nih, bisa dengan ketika sudah diberikan konten, sudah diberikan pemahaman, lalu kita coba dengan mengerjakan soal atau uji pemahaman, yaitu tadi bisa apa enggak mengimplementasikan atau menerapkan ke diri peserta didik. Kemudian yang terakhir E, evaluation atau evaluasi. Nah, evaluasi ini setelah diberikan uji coba kayak soal tadi, itu tinggal dievaluasi. Apakah ini benar? Apakah pernyataan ini sesuai? Nah, itu kita evaluasi. Soal yang terakhir, nomor 3, jelaskan minimal 3 aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan sebagai sumber belajar PAI. Sebutkan juga keunggulan serta kelemahan. Oke, yang pertama ini ada aplikasi namanya Kisah 25 Nabi dan Pendidikan Agama Islam. Ini itu game ya, game
dilengkapi dengan narasi dan suara yang tentunya ini menarik dan interaktif. Terus juga di situ ya pengenalan 25 nabi dan kisah-kisahnya. Kekurangannya di sini itu karena aplikasi ini gratis ya, jadi so pasti ada iklan yang muncul dan itu banyak. Terus juga ada beberapa fitur yang kadang nggak bisa dibuka. Terus juga sekedar kayak pengenalan 25 nabi, akhirnya isinya itu kurang rinci gitu. Terus aplikasi yang kedua, aplikasi YouTube ya, udah tau lah ya YouTube itu kayak gimana. Kelebihannya di sini itu lebih mudah untuk dipahami. Karena apa? Karena YouTube kan itu menampilkan video ya, video akhirnya mengandung audio visual, jadi lebih mudah dipahami daripada teks yang panjang, apalagi kalau filenya jenis PDF. Terus kekurangannya YouTube ini banyak banget sumber yang bisa kita lihat. Maka dari itu paling nggak kalau kita cari sumber belajar terkait PAI di YouTube harus pinter-pinter lisensi yang terpercaya, yang jelas. Oke, aplikasi yang ketiga itu ada Zoom. Nah, Zoom ini Zoom bisa tahu kan Zoom itu aplikasi yang cocok untuk narah hubung antara pendidik dan peserta didik ketika belajar PAI. Kelebihannya jangkauannya itu lebih luas, juga kapasitas serta kualitas gambar itu bagus. Kekurangannya di sini butuh jaringan yang bagus, ya nggak sih? Butuh jaringan yang bagus, alhasil memerlukan kuota yang begitu banyak. Oke, itu tadi jawaban soal ujian akhir semester Tangsal mata kuliah Sumber Belajar PAI berbasis multimedia. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ditunggu video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.